Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam rangkaian syafaat malam dalam masa raya Prapaskah. Tema kita malam ini, ketika alunan lagu sorgawi bergema. Ini sebenarnya cerita yang terkait dengan Natal. Peristiwanya terjadi di sebuah kota kerajaan yang memiliki 4 musim. Di kota itu ada gedung gereja yang sangat indah. Dan yang paling menarik adalah menara lonceng yang menjulang tinggi. Bukan tingginya menara yang menarik perhatian orang, tetapi legenda tentang lonceng-lonceng di dalam menara itu. Dikatakan bahwa dalam kebaktian malam Natal, kalau ada orang memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, maka malaikat akan turun dari sorga, lalu menabuh lonceng-lonceng di menara, dan akan terdengar alunan lagu sorgawi yang sangat indah. Tapi sudah puluhan tahun, orang tidak pernah mendengar alunan lagu sorgawi itu. Hari itu, pada malam Natal yang bersalju itu, berbondong-bondong penduduk berdatangan ke gedung gereja untuk mengikuti kebaktian malam Natal. Tapi sebagian sebenarnya sih ingin tahu apakah malam ini lonceng-lonceng itu akan berbunyi atau tidak. Di sebuah desa kecil di luar gerbang kota, tinggal 2 orang bersaudara yatim piatu. Pedro, begitu nama yang lebih tua, yang berumur sekitar 15 tahun. Dan adiknya yang berusia sekitar 9 tahun bernama Sergio. Jauh hari sebelum malam Natal tiba, Pedro dan Sergio sudah berencana untuk hadir dalam kebaktian malam Natal. Malam itu, Pedro dan Sergio bersiap berangkat meninggalkan rumah mereka. Dengan mengenakan mantel seadanya, kakak beradik ini berjalan di tengah hujan salju. Menjelang pintu gerbang kota, mereka mendengar sayup suara minta tolong. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan asal suara itu. Suara itu keluar dari mulut seorang nenek tua yang terperosok ke dalam selokan dekat pintu gerbang kota. Bergegas, Pedro dan Sergio berusaha menolong nenek ini. Saat itulah terdengar suara lonceng, tanda kebaktian malam Natal akan dimulai. Pedro mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kalung salib terbuat dari perak. Dia berkata kepada Sergio, adiknya, "Sergio, kau pergilah duluan. Bawa kalung yang sudah kita persiapkan ini dan persembahkanlah pada Sang Bayi Kudus." "Tapi Kak, aku tidak mau pergi sendirian. Kita pergi bersama-sama saja," saut Sergio. "Nenek ini membutuhkan pertolongan. Aku di sini untuk menolong dia. Kalau kau menungguku, nanti kita berdua malah sama sekali tidak mengikuti ibadah malam Natal. Pergilah. Nanti kalau sudah beres, aku akan menyusulmu," kata Pedro. Maka dengan enggan, pergilah Sergio meninggalkan Pedro yang melanjutkan pertolongan bagi sang nenek. Sementara di dalam gedung gereja kebaktian telah mulai. Acara demi acara berlangsung dan tibalah saat yang dinanti-nanti.
persembahan untuk Sang Bayi Kudus. Dengan teratur mulailah orang-orang maju membawa persembahan mereka dan meletakkannya di altar. Setelah giliran rakyat biasa, maka berikutnya adalah giliran persembahan istimewa. Seorang pelukis ternama maju membawa lukisan indah karyanya. Orang menunggu, tapi tidak ada suara lonceng. Setelah itu maju sang sarjana terpandai membawa buku karyanya. Diletakkan di altar, tapi tetap sunyi. Selanjutnya maju saudagar paling kaya di negeri itu, mempersembahkan tumpukan kain sutra yang sangat indah dan mahal yang dibawanya dari negeri seberang. Lonceng tetap tidak berbunyi. Begitu seterusnya sampai akhirnya majulah sang raja negeri itu. Semua orang menantikan dengan berdebar apa yang akan dipersembahkan baginda raja. Setiba di altar, baginda raja mencopot mahkota yang ada di kepalanya. Orang-orang menahan nafas ketika raja pelan-pelan meletakkan mahkotanya di atas altar. Orang-orang berharap-harap cemas akan mendengar suara lonceng-lonceng mengalunkan lagu sorgawi. Dan tetap tidak terdengar suara yang dinanti-nanti itu. Yang terdengar adalah helaan nafas kecewa dari semua orang bahwa kali ini pun tidak ada persembahan yang berkenan kepada Allah. Semua orang berdiri untuk memasuki bagian akhir ibadah. Dan saat itulah mereka mendengar suara lonceng-lonceng dari menara mengalunkan lagu yang sangat merdu yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Ketika orang-orang menengok ke altar, di sana mereka melihat sosok seorang anak kecil dengan mantel kumalnya sedang merayap turun ketakutan. Dia, Sergio, yang berhasil tiba di gereja menjelang akhir ibadah dan mengendap-endap meletakkan kalung salib persembahan mereka di altar. Setelah berpuluh tahun, akhirnya alunan lagu sorgawi itu terdengar lagi. Ibu bapak saudara-saudara, dari nilai secara materi, tentu saja banyak persembahan yang diberikan orang-orang lain yang jauh lebih mahal ketimbang kalung salib yang dipersembahkan Pedro dan Sergio. Namun yang membuat Tuhan berkenan pada persembahan kedua anak ini adalah bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang Pedro dan Sergio lakukan, mereka telah mempraktikkan sikap hidup seperti yang dimaksudkan dalam Roma 12 ayat 1. Yang bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kesungguhan untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam ritual atau upacara keagamaan dibarengi dengan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan Allah di dalam praktik keseharian hidup, di sanalah mewujud nyata ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita menjadikan aktivitas keseharian hidup kita
juga sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ketika kami menghayati kebenaran firman Tuhan lewat cerita malam ini, ketika kami merenungkannya, maka kami mohon pengampunan kalau di sana sini kami masih suka menganggap bahwa ibadah hanyalah urusan ritual gerejawi, memisahkannya dari aktivitas keseharian hidup. Tuhan, ampunilah kami. Maka kami mohon, diberikanlah kiranya kepada kami kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu mempraktikkan ibadah yang sejati, yaitu menjadikan aktivitas keseharian hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ananda Samuel, cucu Ibu Meliana, bagi Ibu Damayanti, bagi Lina Sucipto, bagi Angel. Tuhan yang tahu keberadaan mereka, Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang menyempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang terinfeksi virus COVID SARS-2 dan karena itu harus menjalani isolasi entah di rumah sakit maupun secara mandiri. Kiranya mereka diberikan ketenangan hati, diberikan damai sejahtera, dan Tuhan juga yang sempurnakan kiranya upaya perawatan yang dijalani. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung di mana-mana, bukan cuma di negeri ini. Dan khususnya kami berdoa bagi kerinduan klinik Gria Kasih Indah untuk boleh juga diberikan kesempatan membantu pemerintah di dalam program vaksinasi ini. Untuk itu kami berdoa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan untuk memelihara kami, seisi keluarga masing-masing, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.